Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam video part kelima ini, kita akan mengungkap ninja mana yang paling dicari desa Konohagakure dan alasan sebenarnya di balik buronan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Konohagakure jelas merupakan desa dengan jumlah penjahat terkenal paling banyak, dan sebagian besar karena merupakan tempat kelahiran banyak karakter utama dalam seri Naruto. Ketika berbicara tentang penjahat paling berbahaya dalam sejarah Konoha, nama pertama yang terlintas di benak adalah Orochimaru. Dia melakukan kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya, seperti menculik warga sipil, menyiksa, dan bereksperimen pada tubuh manusia dengan kekejaman yang ekstrim. Orochimaru rela mengorbankan nyawa orang lain untuk melayani ambisi penelitiannya tanpa memperhatikan etika. Dia bahkan menggunakan anak-anak dalam eksperimennya untuk memuaskan obsesinya akan keabadian dan kekuasaan tanpa batas. Lebih dari itu, Orochimaru adalah dalang di balik invasi Konoha yang secara langsung menyebabkan kematian Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Karena semua perbuatannya, ia dianggap sebagai penjahat paling tidak manusiawi dan kejam yang pernah dihasilkan oleh desa Konoha. Berbicara tentang Orochimaru, tidak mungkin juga untuk mengabaikan Kabuto Yakushi, tangan kanannya. Kabuto pernah beroperasi sebagai agen rahasia yang menyamar sebagai shinobi untuk menyusup ke desa dan mengumpulkan informasi untuk Orochimaru. Selanjutnya adalah Madara Uchiha, salah satu penjahat buronan paling awal dalam sejarah Konoha. Ia dianggap sebagai pengkhianat setelah meninggalkan desa dan merupakan orang yang memulai pertempuran dahsyat melawan Hashirama Senyo yang pertarungannya hampir menghancurkan desa selama era pendiriannya. Selanjutnya Itachi Uchiha. Dia dianggap sebagai salah satu penjahat paling terkenal dalam sejarah Konohagakure karena membelot, mengkhianati desa, dan bergabung dengan Akatsuki. Dia bertanggung jawab langsung atas pembantaian seluruh klan Uchiha, sebuah tindakan yang membuat penduduk Konoha memandangnya sebagai perwujudan pengkhianatan, terkutuk, dan dibenci selama bertahun-tahun. Kemudian ada Kisame Hoshibaki. Ia juga termasuk di antara penjahat paling dicari oleh Konoha setelah menyusup ke desa bersama Itachi dengan tujuan menangkap Jinchuriki ekor 9 Uzumaki Naruto. Selama invasi, keduanya terlibat dalam pertempuran langsung dengan beberapa jonin elit, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem pertahanan Konoha. Selain Kisame, Kakuzu juga termasuk di antara penjahat paling berbahaya bagi negeri api dan Konohagakure. Kejahatannya yang paling terkenal adalah pembantaian di kuil para biksu di negeri api, dan yang paling terkenal pembunuhan Asuma Sarutobi. Terlepas dari semua kekejaman yang dilakukannya, baik Kisame maupun Kakuzu pada akhirnya membayar dengan nyawa mereka sendiri, dengan masing-masing tewas di tangan shinobi Konoha. Meskipun identitas aslinya masih menjadi misteri pada saat itu, Pain, yakni pemimpin utama organisasi Akatsuki, dengan cepat diklasifikasikan oleh Konoha sebagai penjahat tingkat S, terutama setelah kematian Jiraiya, salah satu sanin legendaris dan simbol Konoha. Melihat kembali Perang Ninja Besar kedua, ketika Konoha berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke negara-negara yang lebih kecil, Amegakure menjadi target strategis utama. Namun di sana mereka bertemu dengan Hanzo si Salamander, pemimpin militer legendaris. Hanzo tidak mengizinkan negara manapun untuk menyerang wilayah negeri hujan dan berulang kali menghancurkan pasukan besar Konoha. Pertempurannya begitu sengit sehingga hanya 3 orang yang selamat, yakni Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Dengan sepenuhnya menghancurkan strategi ekspansi Konoha, Hanzo juga dicap sebagai penjahat perang di mata Konoha, meskipun dia sebenarnya tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah mereka. Dan akhirnya tidak mungkin untuk tidak menyebutkan nama Kinkaku dan Ginkaku, 2 bersaudara yang disebutkan sebelumnya. Merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Hokage kedua, yakni Tobirama Senju, yang menyebabkan Konoha kehilangan bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga menggeser seluruh keseimbangan kekuatan setelah perang. Ninja buronan mana yang paling kuat menurut Anda? Ketik pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.